Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Zaki Narzat dengan NIM 3 digit terakhir 028. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu assembly dan akan memberikan contoh-contoh assembly-nya. Oke, di sini saya sudah membuat videonya sendiri dan sudah membuat PPT-nya. Dan kita bahas ke awal itu, yaitu apa itu assembly. Assembly merupakan dokumen SolidWorks untuk merakit bagian-bagian dan dapat pula untuk membuat bagian part dalam assembly. Pokoknya assembly itu kita bisa menyambungkan beberapa bagian part dan kita bisa apa sih? Hmm, bisa untuk merakit atau membuat partnya menjadi sempurna dari bagian-bagian part dan kita bisa menyambungkannya. Dan kita mulai saja videonya di sini dari contoh awalnya. Nah, assembly itu ya tadi ya penjelasannya. Nah, di sini kita kalau misal ngebuat file baru, dia akan otomatis eh, ada apa sih namanya? Bisa mencari dokumen dari halaman dokumen kita. Dan kita ambil saja partnya di sini dan kita bisa langsung letakkan ke sini dengan cara ngekliknya. Kemudian ada cara lain juga yaitu memakai insert component dan untuk mencari komponen-komponen yang ada di dokumen. Bisa memilih dua, kita pencet shift dan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ini akan mencoba untuk membuat part dan memasukkannya ke dalam assembly tadi. Di sini kita buat kubus dan kita nge-save terlebih dahulu dengan nama baru. Langsung aja kita ke assembly-nya lagi. Kita bisa melihat ada open documents di sini. Langsung kita klik saja, langsung muncul dokumen kita yang baru. Nah, di sini kan yang ungu kan nggak bisa gerak, yang sedangkan yang lainnya bisa, karena yang ungu ini dia adalah bagian yang awal. Bisa kita lihat di penjelasan PPT itu. Nih, part pertama otomatis fix atau diam. Sebelumnya, fungsi assembly itu ada melihat interaksi antar part, penting untuk desain produk nyata, membantu simulasi dinamika sistem, menentukan gerakan dan batasan match. Kemudian kita lanjut lagi. Jika ingin membuat dia bisa bergerak, kita klik kanan dan pilih float. Kemudian dia bisa bergerak. Tidak hanya yang ungu doang, bisa juga kita mencobanya di part-part yang lainnya dengan cara yang sama, yaitu klik kanan dan pilih fix atau float. Kita skip saja bagian sini. Kemudian di sini kita membuat contohnya yaitu untuk memasukkan part-part ke sini, masuk ke dalam sini semua ya. Nah, di sini kita memakai fitur math, yaitu ada coincident, paralel, perpendicular, tangent, dan concentric, log, dan lain-lainnya. Nah, di sini jenis-jenis mesh di SolidWorks itu ada coincident untuk dua permukaan saling menempel. Yang kedua ada paralel atau perpendicular yaitu sejajar atau tegak lurus. Yang ketiga ada distance atau angle, ada jarak atau sudut tetap. Yang keempat ada konsentrik, pusat lingkaran sama, misal baut dan lubang. Yang terakhir ada tangan, biar perakitan kelihatan realistis dan bisa membuat benda yang harus menggelinding, bersinggungan atau punya gerakan putar halus. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, caranya di sini kita memakai coincident dan kita memilih bagian yang ingin dirapatkan. Misalkan bagian sini dan bagian sini tadi ya, teman-teman. Nah, ini kan yang bergerak cuman bagian yang tidak di-consider, cuman bagian sini doang. Nah, caranya agar dia diam, kita mate lagi, kita consider lagi, dan pilih titik bagian sini dengan bagian sini untuk agar part ini menjadi fix.
Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kan dia menjadi fix begitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada segitiga yang masih belum tentu arahnya atau masih belum bisa dirubah arahnya. Nah, caranya itu adalah dengan cara move komponen. Dengan rotate komponen dan kita bisa ngerotate sesuai apa yang kita mau atau sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, kalau mau confident, ya confident lagi bagian sini dan sini. Dan agar kita lebih mudah lagi, agar kita bergerak lagi, kita confident masing-masing sudut. Begitu juga dengan yang baloknya. Langsung kita consider. Nah, di sini kita buat file baru lagi dan kita buat contoh yang lainnya. Nah, di sini kan ada eh, nah, di sini kan ada dua lubang, sedangkan bautnya satu. Kalau kita ingin mengkopinya, kita bisa tekan Ctrl dan klik kiri dan langsung slide saja. Nah, menjadi dua seperti ini. Tidak hanya ini, tapi semua part juga bisa. Di sini kita langsung menggunakan matte dan kita akan menggunakan tangen, konsentrik, dan paralel. Nah, di sini sendiri kita akan memakai konsentrik. Dengan cara konsentrik itu kan buletan. Jadi kita eh, klik bagian buletannya, bagian yang lengkung, dan kita langsung seperti ini ya, teman-teman. Ini juga kan masih gerak-gerak nih. Bisa kita consider langsung dengan klik bagian yang ini dan bagian ini. Nah, jadi seperti itu kan. Nah, sedangkan ini yang bulatan tengahnya masih muter-muter, masih bisa muter. Kita bisa menggunakan paralel. Dengan klik yang ininya ya, teman-teman. Dengan ini. Paralel kan membuat apa sih arah yang sama. Kemudian kita akan mencoba bagian yang untuk perpendikular. Sebelumnya ini kita memasukkannya dengan cara yang sama ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan memakai perpendikular, yaitu dengan cara mengklik bagian sini dan bagian sini. Perpendikular kan hurufnya T kebalik. Jadi ini pas. Kita tadi klik bagian sini sebagai garis lurusnya, sedangkan ini bagian bidang miringnya. Jadi dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita akan menjelaskan yang bagian tangannya teman-teman. Tangan sendiri kan itu ada buletan dan garis di logonya sendiri. Nah, itu jadinya buletannya akan nempel di garis dan tetap berada di posisi yang sama, tapi bisa kita gerak-gerakkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke contoh yang lainnya. Nah, di sini ada balok. Nah, ini kan ada huruf F di sini. F itu berarti fix dan yang minus itu bisa digerakkan. Yang fix itu nggak bisa digerakkan. Jadi di sini kita bisa lihat tandanya bagian sini ya teman-teman. Nah, kemudian jika kita ingin melihat match yang udah kita taruh di part ini, bisa kita lihat bagian sini dengan cara di sini kan ada tulisan match. Berarti kita tinggal klik dan kita akan milih match. Ya bakal milih match dan klik kanan jika ingin menghapus. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, di sini kita menggunakan fitur lock. Lock itu kan artinya mengunci. Berarti dia akan mengunci, ini kan atas bawah. Jadi dia akan mengunci ke atas bawah, tapi kita tetap bisa menggerakkannya kemana-mana. Tapi yang part yang kita kunci itu dia tidak bisa berubah-ubah posisinya. Nah, di sini kita akan membuat yang sudut miring dan jarak. Di sini kan kita tadi consider bagian bagian garis yang sini dengan yang sini. Nah, oh yang ini kita salah. Oke, dijelaskan bagian sini saja teman-teman. Nah, ini kan kalau misal kita milih yang bidang miring atau yang deck ini, kita bisa klik bagian sini, bagian part yang ingin dimiringkan dengan bagian di sini ya teman-teman. Jadi kita akan mengatur di sininya, nanti ukuran kemiringannya berapa dan sebagainya gitu teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan yang jarak ini, yang jaraknya juga sama. Kita pilih part yang ingin kita jarakkan atau kita ukur dan tulis ukurannya. Nah, sudah seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, di sini kita ada part yang harus disambung-sambungkan. Di sini kita langsung saja ke match, terus kita langsung konsentrik dan pilih bidang yang lengkungnya. Nah, kita kita sambungkan di sini. Ini kan masih gerak, jadi kita masih bisa confident kan. Nah, kemudian kita sambungkan untuk bagian yang biru-biru ini dengan yang hijau. Sama aja caranya kayak yang tadi. Nah, selanjutnya kita konsentrik lagi bagian yang ini dengan yang ini untuk menyambungkannya ya teman-teman. Nah, di sini kita menyambungkan bagian ini dengan yang ini untuk agar dia tergabung. Ini kan masih gerak-gerak juga nih. Nanti kita bakalan coincident dan kita akan paralel. Nah, paralelnya adalah untuk bagian ini dengan yang ini. Agar yang hijau-hijaunya tidak bergerak ke atas bawah. Itu kan yang ungu masih bergerak. Jadi bisa kita memakai fitur paralel lagi untuk bagian yang sisi yang ungu dengan sisi yang hijau. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan memakai fitur jarak ini. Nah, kita klik yang bagian sini dengan bagian yang ungu dan kita pilih jarak yang kita inginkan. Jadi seperti ini ungunya tidak gerak ke kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kita akan eh, naruh bola kuning ini ke atas yang tangkai ungu dengan cara kita konsentrik bagian sini dengan bagian lengkungannya dengan yang ungu. Ini kan masih bisa ke atas bawah. Tinggal kita consider saja bagian dalamnya sini dengan bagian ini. Pastikan untuk consider sendiri, pastikan kita mencet part yang benar, bagian part yang benar.
Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Oke, di sini kita sudah memasuki exercise atau contoh soal. Di sini kita menemukan sebuah balok seperti tangga. Kemudian kita bisa langsung copy dengan cara kontrol dan slide saja kursor kalian. Di sini kita akan, oh iya, sebelumnya kita lihat soalnya terlebih dahulu. Hmm, Jangan lupa ya, di sini ada tips membuat assembly, yaitu mulai dari komponen utama atau base atau fixed. Terus gunakan match secukupnya, jangan berlebihan. Gunakan subassembly untuk kelompok part kecil, dan cek inferensi dan gerakan. Ini kan contoh tadi. Ini juga contoh yang sudah saya jelaskan tadi dengan yang digunakan adalah coincident, paralel, perpendicular, concentric, mengatur jarak. Nah, di sini exercise-nya sendiri, jika kita lihat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita membalikkan bagian yang ini. Nah, jika sudah terbalik seperti ini, kita bisa langsung menggunakan fitur match dan memilih assembly dan memilih coincident dengan bagian yang ini dengan yang atas. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kan masih gerak-gerak juga kan. Bisa kita consider lagi bagian ini dengan yang ini. Ini juga masih bisa ke kanan ke kiri, kita consider lagi bagian sini dan bagian sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Sama seperti yang di exercise ini. Selanjutnya kita akan ke bagian yang ini. Ingat ya teman-teman, untuk gambarnya sendiri seperti ini. Nih, jadi kita langsung mulai saja. Nih, untuk bagian yang awal kita harus lakukan adalah kita consider bagian bawah sini dengan bagian atas yang ini. Kemudian kita consider lagi bagian yang ini dengan yang ini agar dia sejajar. Lakukan hal yang sama dengan yang sisi satunya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk agar dia pas berada di lubangnya, kita bisa menggunakan konsentrik dan memilih eh, lengkungan lubang yang ada di partnya. Lakukan hal yang sama untuk keduanya ya teman-teman. Nah, untuk yang ini tadi itu juga sama. Kita milih sisi yang ingin dikonsider dan kita bisa mengatur kerapatannya juga. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tinggal kita memasang part yang warna oranye ini dengan cara konsentrik dan memilih garis yang lengkung ke dalam part yang sudah kita buat awal-awal tadi. Kan sudah konsentrik itu kan ini masih menonjol, bisa kita langsung consider lagi untuk sejajar seperti itu ya teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk ketiga part yang lainnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini juga teman-teman. Ini kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu gambarnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita bahas lagi. Di sini kan ada dua baut, dua mur, dan dua part. Bisa langsung kita consider untuk part yang ini dan yang ini, karena kan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Di sini, di sini.
Kita langsung consider saja agar dia sejajar. Kurang lebih sama seperti yang soal sebelumnya, yaitu kita bisa mensejajarkannya dengan coincident untuk bagian lubang-lubangnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini kemudian kita bisa memasukkan baut ini ke dalam lubang. Kita bisa menggunakan konsentrik untuk memilih garis yang lengkung dengan garis lengkung yang ada di lubang ini. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Nah, terus eh, untuk dia sejajar atau pas dengan part yang sebelumnya, kalian bisa menggunakan coincident lagi ya teman-teman. Coincidentnya untuk bagian yang ini dengan yang ini. Lu langsung sejajar gitu. Nah, kemudian kita akan memasang murnya. Murnya itu sama, kita juga bisa memakai konsentrik dan memilih garis lengkungnya seperti ini. Di sini kan sebenarnya juga ada ketentuan ukurannya. Untuk ukuran bagian part yang ini dengan ukuran baut yang ini. Jaraknya. Kita langsung bisa mengatur jarak di sini dan jaraknya adalah 5 meter. Nah, tadi hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Hasilnya seperti itu. Jadi kita akan melihat kesimpulan pada PPT yang telah saya buat. Nah, kesimpulannya assembly di SolidWorks itu intinya nyusun beberapa part biar jadi satu kesatuan. Kita pakai mat buat ngatur posisi dan hubungan antar komponen supaya nggak tabrakan dan bisa berfungsi bareng. Yang penting rakitnya pakai logika dan jangan buru-buru. Kalau sudah jago dan paham fungsinya, assembly itu seru karena bikin desain kita menjadi kelihatan hidup. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.